Saya Leonardo Arifin Budiman Sitorus, lahir di Naromontak, Patane 2, Kecamatan Porsea atau Basa Mosir, 23 April 1972. Saya sudah berumah tangga dengan istri Boru Nirajai Boru Purba, Jenny Marlindawani Purba, dan dikaruniai oleh Tuhan 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Saya bekerja selama ini di ASN. Saya sekolah SD sampai SMP di Porsea, kelas 1 SMA di Naromonda Porsea, pindah ke Siantar untuk kelas 2 dan tamat, dan terakhir saya kuliah di IPB untuk S1-nya. Dan pada tahun ini saya sudah menyelesaikan S2, sarjana S2 Kehutanan dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Setelah lulus dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, saya sempat berkarir di swasta di PT Prasana Marga sebagai dengan jabatan Manajer Nasional Wilayah Timur. Di tahun 1999 saya mengambil keputusan meninggalkan swasta dan mendaftar di Kementerian Kehutanan untuk masuk menjadi ASN. Dengan penempatan pertama saya 10 tahun ada di Kabupaten Tapanuli Utara, dan saya pernah bertugas 1 tahun di Tanah Karo di Tahura. Saya bertugas hampir 2 tahun Toba Salabura, dan di Kabupaten Toba 8 tahun saya bertugas sebagai Kepala UPT KPH Wilayah 4. Istri saya bekerja di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara sebagai dosen, dan anak saya yang pertama baru menyelesaikan kuliah dari Universitas Sumatera Utara juga, ilmu komputer dan teknologi informasi. Anak ya saya yang kedua, perempuan, saat ini semester 5, memasuki semester 6 di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Teknik Industri. Sementara itu perkenalan singkat tentang kami. Terima kasih. Di 2024 ini kita berencana ikut dalam konstelasi pilkada Kabupaten Toba bersama Tony Simajuntak. Mengenai hubungan kita dengan Tony Simajuntak sebenarnya sudah diawali lama, mulai tahun 2014 ketika saya ditempatkan di sini menjadi Kepala UPT KPH Wilayah 4. Kita sudah banyak menjalin komunikasi dan kerjasama antara Bapak Tony sebagai anggota DPRD dan kita dari sektor kehutanan. Secara pribadi saya merasa dan kita merasa bahwa kita mempunyai chemistry untuk berteman. Itu terlihat bahwa ketika kita ketemu dimanapun di awalnya kita sering melakukan komunikasi yang hangat sambil bercanda, bahkan boleh dikatakan seperti tidak ada batasan antara Bapak Tony dengan kita. Nah, di tahun ini Tony dan saya berdiskusi mengenai Kabupaten Toba, sehingga kita bersepakat untuk berpasangan di tahun 2024 ikut dalam konstelasi pilkada Toba, karena secara bersama-sama kita menganggap, dan Tony juga mengatakan kepada saya juga mengatakan kepada Tony, bahwa Tony itu semakin kuat ketika bersama dengan saya. Saya juga merasa bahkan sangat lebih kuat lagi ketika bersama dengan Tony. Hubungan chemistry ini mudah-mudahan bisa berlanjut terus, dan paket ini sebenarnya dari 1,5 tahun yang lewat kita konsisten. 1,5 tahun yang lewat kita bersepakat, sampai sekarang tidak ada indikasi bahwa kita akan saling meninggalkan. Jadi chemistry yang kuat dari pertemanan secara pribadi hingga komunikasi sampai akhir sekarang ini membuat kita memang bersepakat untuk berpaket. Mudah-mudahan paket kita ini bisa kita gunakan untuk memberikan yang terbaik dari kita berdua untuk Kabupaten Toba. Nah, kita sepakat juga ada beberapa pilihan yang kita buat untuk nama kita. Kemungkinan ya saya merasa karena hubungan kita yang dekat mungkin dikaitkan dengan nama. Kita pertama sempat disebutkan di Kabupaten Toba dengan nama paket Tole. Tole itu adalah ajakan, mari. Dan seperti di lagu rohani kita pun ada lagu judulnya Tole Endehon. Yang kedua, banyak orang yang mengatakan supaya kita buat Todo, Tony Leonardo, biar dengan bermakna kitalah yang ditodo atau yang dipilih untuk Kabupaten Toba. Ada juga yang mengatakan Tiar, Tony Arifin, karena nama panggilan saya kecil adalah Arifin, yang artinya tiar terbuka. Dan ada juga yang terakhir mengatakan Tona, Tony Leonardo, nanya kita ambil dari
Leonardo-nya, atau banyak juga yang menerjemahkannya Tony Arifin juga. Nah, kita bersepakat mengambil kata Tona ini sebenarnya karena ternyata Tona ini langsung lebih cepat beredar di mana-mana, dan kebetulan kita berpikiran bahwa Tona dari segala masyarakat, Tona dari nenek moyang bahwa Toba ini harus maju, itu akan menjadi patokan kita untuk kita pergunakan sebagai dasar bagi kita untuk memajukan Toba. Jadi arti kata Tona itu sebenarnya pesan, tetapi bukan hanya pesan biasa, dan biasanya pesan ini adalah pesan dari nenek moyang mengandung atau dari orang tua kita yang mengandung hal-hal baik yang akan kita lakukan. Karena seorang orang tua tidak akan pernah memberikan tona yang kurang baik terhadap anak-anaknya. Kenapa kita tertarik terlibat dalam Pilkada Toba ini? Apa yang menjadi dasar pemikiran kita? Ada 3 permasalahan menurut kita. Menurut Tona ada 3 permasalahan di Kabupaten Toba. Yang pertama adalah masalah kepemimpinan, artinya kepemimpinan di Toba cenderung memang agak sulit untuk kita katakan bagus. Karena apa? Hanya Darwin dan Hulman yang betul-betul paket yang tidak pernah memiliki masalah dari antara kepala daerah yang dihasilkan melalui pilkada. Yang kedua, banyaknya mutasi-mutasi di dinas yang ada di Kabupaten Toba, sehingga menimbulkan para pimpinan SKPD itu dihantui oleh rasa khawatir dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga kepemimpinan itu menjadi tidak kuat atau dalam arti kurang kuat. Yang ketiga adalah bagaimana seorang pimpinan itu bisa menurunkan menjadi contoh bagi orang yang ada di bawahnya. Artinya kita melihat kepemimpinan ini dari kalau dulu kepemimpinan ini mengalami pergeseran. Kalau dulu banyak yang kepemimpinan yang bagus itu adalah otoriter, yang top down, berubah lagi menjadi kepemimpinan yang kumulatif atau kepemimpinan yang partisipatif, artinya semua melibatkan semua. Dan yang saat ini sebenarnya kepemimpinan yang kita harapkan adalah kepemimpinan kekeluargaan yang mengutamakan kenyamanan, yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan orang untuk bekerja mencapai tujuan. Kepemimpinan ini akan kita coba kembangkan dengan melalui pelatihan-pelatihan, pemberian contoh pimpinan terhadap bawahan melalui akuntabilitas, dan juga melalui konsistensi di dalam mengambil keputusan, dan juga menghilangkan kepentingan pribadi di dalam menentukan pilihan terhadap pilihan pimpinan atau pilihan kebijakan yang akan kita lakukan. Permasalahan yang kedua adalah pengembangan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Toba. Kita melihat bahwa Kabupaten Toba ini pemanfaatan sumber daya alamnya kurang optimal, dalam artian sebenarnya masih bisa kita kembangkan dengan cara mengembalikan dan meneliti kira-kira masing-masing daerah atau masing-masing wilayah, atau kalau bisa masing-masing kecamatan memiliki program unggulan apa yang dari dulu. Contoh ya, di Kabupaten Toba ini banyak nama Napa Joring, itu dulu tempatnya banyak joring atau jengkol. Atau Kecamatan Uluan dulu adalah merupakan daerah pengembangan ikan mas dan sawah. Nah, saat ini kelihatan mulai berubah, tetapi perubahan ini pun belum tentu kita anggap tidak bagus, tetapi ada baiknya kalau spesifikasi seperti itu ada di Kabupaten Toba ini. Dan permasalahan yang ketiga adalah bagaimana menyatukan pandangan masyarakat terhadap politik. Ini menjadi salah satu pondasi dasar di Kabupaten Toba. Bagaimana sekarang kita tidak menutup mata bahwa masyarakat menganggap seorang yang ingin mendapatkan pimpinan apapun harus melalui pendekatan material. Ini perlu kita rubah. Karena apa? Ketika seorang pemimpin mengorbankan terlalu besar secara materi, maka dia akan terbebani untuk menyelesaikan persoalan materi daripada pengembangan Kabupaten Toba. 3 masalah ini sangat penting untuk bisa kita selesaikan bersama-sama. Artinya kita pergunakanlah sistem kebatakan kita, sistem adat istiadat kita, sistem atau pola pikir kita untuk memajukan Toba ini dengan dasar mari kita semua stakeholder bergotong royong mencapai tujuan kebaikan melalui pelaksanaan hal-hal yang baik dari pondasi awal. Bagaimana kita
mulai dari fondasi pembangunan Kabupaten Toba. Fondasinya itu adalah di proses penentuan pimpinan melalui pemilihan kepala daerah, bisa melakukan fondasi yang bagus untuk membangun Kabupaten Toba. Bagaimana perencanaan yang bagus yang akan kita lakukan dalam pembangunan di Kabupaten Toba, bagaimana controllingnya, pelaksanaannya, sampai monitoring evaluasinya kita akan pergunakan secara bagus. Maka kita yakin Kabupaten Toba dengan pemanfaatan atau pengembangan potensi pariwisatanya atau potensi sumber daya alamnya akan bisa mengembangkan Kabupaten Toba ke hal yang lebih baik. Pada prinsipnya kita berpikir bahwa kita harus kembali kepada rumus pertumbuhan ekonomi suatu daerah, bahwa unsur terpenting di situ adalah government, dana anggaran pemerintah, investasi, dan juga adalah cost atau biaya masyarakat. Itu kita padukan dengan jumlah uang beredar yang berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya kita akan menciptakan suatu kondisi bagaimana investasi itu bisa mendapat kemudahan-kemudahan, punish dan reward terhadap investor-investor yang bagus. Kalau investornya tidak bagus akan kita kasih punish, yang bagus akan kita kasih reward, dan kemudahan-kemudahan perizinan sehingga investasi itu besar di Kabupaten Toba. Nah, dengan besarnya investasi Kabupaten Toba tentu meningkatkan nilai PDRB. Peningkatan PDRB adalah salah satu unsur atau salah satu indikator utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Nah, untuk bagaimana membuat jumlah uang beredar itu banyak di Kabupaten Toba, tentu tadi dengan adanya investasi juga jumlah uang beredar akan banyak. Dan bagaimana kita membuat uang beredar ini berlama-lama di Kabupaten Toba. Artinya dengan mengembangkan beberapa investasi, contoh Kabupaten Toba saat ini kebutuhan batu atau kebutuhan material untuk pembangunan Kabupaten Toba masih banyak bersumber dari di luar Kabupaten Toba. Ya tentu jumlah uang beredar dari APBD kita sebagian besar itu keluar dari Kabupaten Toba. Maka kita akan berusaha membantu masyarakat yang memiliki sumber daya alam yang memungkinkan untuk kita berikan izin tambang material, akan kita bantu perizinannya dengan sangat maksimal sehingga APBD kita itu lebih banyak bergerak dan berputar di Kabupaten Toba. Yang ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan juga sektor-sektor yang memang bisa kita pergunakan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Toba. Karena PAD ini berhubungan langsung juga terhadap APBD kita. Dengan peningkatan PAD, salah satu indikator untuk penghitungan DAU juga, salah satu perhitungan dengan pajak juga tentu akan memperbanyak anggaran APBD kita. Tapi kita bergantung ke APBD juga tidak bisa. Kita harus juga menggali anggaran-anggaran lain, terutama dari pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat untuk mempersiapkan secara clean and clear lokasi yang ada di Kabupaten Toba untuk dilakukan pembangunan dengan menggunakan anggaran provinsi dan anggaran pusat, tetapi berdasarkan prioritas kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Toba. Nah, selanjutnya juga kita akan menggali dana-dana lain dari pihak ketiga yang tidak mengikat, yang bisa kita gunakan untuk membangun Kabupaten Toba, contoh dana CSR atau dana lain yang ada di perusahaan-perusahaan yang akan kita bina, kita kerjasamakan untuk mengembangkan Kabupaten Toba. Salah satu hal penting lagi tentu sampai saat ini kita harus menjalin kerjasama secara MOU langsung, artinya hitam di atas putih dengan beberapa universitas untuk menggali potensi apa yang harus kita kembangkan. Jadi perencanaan kita di Kabupaten Toba memang perlu juga kita lakukan revisi ulang melalui kajian-kajian. Nah, kita mengikatkan kerjasama dengan beberapa universitas, terutama untuk sektor pertanian, untuk sektor kesehatan, dan juga untuk sektor-sektor lainnya, apalagi untuk sektor pariwisata. Apakah bangunan pariwisata yang kita lakukan bangunan sekarang ini sebenarnya sudah berpotensi untuk kita kembangkan? Tentu itu dibutuhkan kajian. Kajian-kajian ini nanti akan kita turunkan menjadi master plan pengembangan kita, dan kita turunkan lagi menjadi DID, daerah mana yang prioritas yang akan kita berikan bangunan-bangunan pariwisata, dan juga memperbanyak event-event yang akan menarik wisatawan datang ke Kabupaten Toba. Untuk sektor pertanian tentu ada beberapa kendala saat ini yang ada di Kabupaten Toba. Bagaimana masyarakat mempunyai budaya ketika harga satu produk itu tinggi, maka masyarakat berlomba untuk menanam. Nah, kita melalui Dinas Pertanian harus melakukan kajian terhadap ini. Berapa banyak sebenarnya satu komoditi itu maksimal yang bisa ditanam, lakukan penanaman di Kabupaten Toba untuk dikembangkan. Sehingga ketika harga jahe mahal, contoh, tidak semua orang menanam jahe.
pada saat pemanenan, karena sesuai dengan hukum ekonomi, jika banyak penawaran, ya tentu harga akan turun. Maka skala-skala prioritas seperti itu akan sangat kita prioritaskan untuk dikembangkan. Banyak hal lain lagi sebenarnya yang tidak bisa kita jelaskan persatu. Nah, itu akan kita tuangkan nanti di dalam visi misi kita. Visi misi kita juga, karena itu akan menjadi visi misi Kabupaten Toba. Sampai saat ini terus kita lakukan kajian. Kami tidak mau visi misi itu disusun oleh konsultan murni. Visi misi itu harus didiskusikan dengan kita, karena kebetulan saya hampir 8 tahun bekerja di Kabupaten Toba dan berhubungan dengan masyarakat langsung di Kabupaten Toba dan berkaitan juga dengan beberapa sektor sumber daya alam yang ada di Kabupaten Toba. Sehingga kami berharap konsultan yang menyusun, yang akan kita pergunakan sebagai orang yang membantu kita menyusun visi misi, harus kita diskusikan bersama supaya visi misi kita itu lebih terarah. Mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk sementara di pengembangan Kabupaten Toba. Tetapi ketika visi misi itu akan sudah selesai nanti, maka kita akan bisa menjelaskan kepada masyarakat sampai kepada rencana kegiatan yang akan kita hasilkan dari visi misi itu. Jadi bukan hanya visi misi menjadi jargon, kami meminta bila perlu visi misi itu sampai ke rencana kerja dengan indikator yang bisa dihitung, apa yang kita cari, apa yang akan kita capai nanti di tahun 2029. Untuk pelaksanaan Pilkada 2024, kami berharap bahwa Tuhan merestui masyarakat memilih yang terbaik untuk Kabupaten Toba, bukan karena unsur money politik dan juga tidak hanya karena unsur kedekatan, baik karena primordial, tetapi masing-masing melihat kira-kira apa yang bisa dilaksanakan oleh calon pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat. Dan kami berharap juga dengan segala kemampuan kami, masyarakat Toba memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin Kabupaten Toba di 2024 sampai 2009. Karena kami sangat percaya diri mengatakan kami sangat memahami kondisi yang ada di Kabupaten Toba, karena kami sudah berkarir lama dan terlibat di pemerintahan di Kabupaten Toba. Untuk partai politik juga kita berharap bahwa partai politik ada yang mendukung kita, yang mau bekerja sama dengan kita untuk mengembangkan Kabupaten Toba. Karena dengan adanya partai politik tentu kita akan berbalik kepada tiras politika, bahwa legislatif yang notabene adalah orang-orang yang duduk di legislatif adalah orang-orang partai, eksekutif sebagai pemerintah daerah, dan juga judikatif pemerintah pusat yang berhubungan dengan aparat hukum. Ini harus bersatu untuk membangun Kabupaten Toba. Jadi kami juga berharap partai juga membangun pondasi yang kita sampaikan di awal, bahwa pondasi Kabupaten Toba ini ada di pilkada ini, sehingga pembangunan Kabupaten Toba bisa akan lebih maju ketika kos politik itu bisa kita tekan seminim mungkin, dan masyarakat kita kasih kebebasan memilih yang terbaik, bukan karena uang, bukan karena primordial, dan bukan karena unsur-unsur yang tidak berhubungan dengan kepemimpinan. Sehingga pemimpin yang dihasilkan nanti untuk memimpin Kabupaten Toba tidak terbebani lagi dengan berbagai hal-hal yang tidak berhubungan terhadap pengembangan Kabupaten Toba, sehingga bisa lebih konsentrasi dan lebih fair, lebih bijak dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk Kabupaten Toba.